Oke teman-teman, jadi di belakang gue itu udah ada motor yang baru aja gue beli, ya kan. Nah mungkin dari sekilas ini kalian juga udah bisa melihat motor apa dan jenis apa, ya. Dan tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan melakukan unboxing dulu, oke? Sebenarnya bukan unboxing, tapi mencopot plastik lebih tepatnya, ya kan. Motornya resmi telanjang guys, ya. Maksudnya resmi udah ini nggak diapa-apain, nggak diplastikin segala macem. Oke, jadi pasti banyak banget dari kalian yang nanya-nanya, loh bang kok Aerox gitu kan, kenapa milihnya Aerox gitu. Nah jadi seperti yang kalian mungkin udah ngikutin gue lama ya, dan kalian paham juga bahwa gue sebenarnya itu kurang begitu serak dengan community-nya Aerox sendiri, karena kebanyakan komunitas mereka itu kayak bener-bener yang toksik dan tidak bisa dipungkiri lagi sih sebenarnya ya gitu. Cuman gue bukan membenci Aerox secara desain, secara ya mesin gue bilang 155 gimmick gitu ya. VVA gue masih oke aja sebenarnya, tapi kalau misalnya yang ada gimmick 155 tuh kayak Yamaha tuh ngapain sebenarnya kalau menurut gue ya. Cuman ya it's okay lah gitu ya. Dan gara-gara gimmick 155 itu yang gue benci banget adalah waktu gue nanya itu kan bukan nanya sih, bikin teka-teki gitu di Instagram gue. Bagi kalian yang belum follow Instagram gue, silahkan follow Instagram gue ya. Nanti ada linknya di bawah. Nah karena di situ update-annya jauh lebih cepat dibandingkan di YouTube. Nah jadi waktu gue bikin teka-teki itu, gue bilang kan salah satu clue-nya adalah CC kecil, yang dimana CC 155 ini masih amat sangat kecil sebenarnya ya gitu. Karena menurut gue 155 ini ya bukan big bike ya gitu, walaupun badannya besar tapi kan CC tetap kecil ya. Salah satu clue-nya adalah CC kecil. Tapi gara-gara gimmick 155 ini ya, bahkan ya Honda pun sekarang ada gimmick 160 yang dimana itu lebih oke sebenarnya dari 155 gitu ya. Itu mereka pada menganggap 155 itu bukan size kecil lagi, padahal ini kecil banget gitu loh. Ini motor kecil gitu, motor kecil. Teman-teman tolong dipelajari ya. Ini motor kecil teman-teman gitu. Nah itu yang membuat akhirnya juga banyak ini Yamaha harus sadari juga ya, akhirnya banyak juga komunitas Aerox itu yang merasa di atas skutik lain gitu, padahal it's just a normal skutik gitu ya, normal skutik normal gitu loh, skutik kayak pada umumnya sebenarnya, cuman dengan tampang, dengan tongkrongan yang lebih sedikit gagah aja, sedikit gue bilang juga ya, kayak karena sebenarnya sama aja sih sama Vario gitu-gitu, masih biasa aja gitu loh. Maksudnya ini nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya bukan something yang kayak mungkin Honda Forza, Yamaha X-Max gitu loh ya, bahkan sampai T-Max gitu jauh banget teman-teman. Enggak, ini biasa deh, ini biasa gitu loh. Nah jadi itu yang gue mau tekenin ke kalian ya, jangan ada tambahan 5 di CC-nya, di tulisan CC-nya. Itu menjadikan kalian tidak berpikir ini adalah motor kecil. Ini motor CC kecil teman-teman ya. CC kecil itu kan berarti below 400 ya, itu di bawah 400. Karena
menurut gue 400 itu udah middle lah gitu ya, antara cc kecil dan cc besar gitu. Jadi sampai 250 cc pun sebenarnya masih cc kecil teman-teman. Kenapa alasan gue memilih ini ya, gue itu tidak tertutup. Gue bilang berkali-kali di video gue sebelumnya, gue walaupun membenci atau meng-cancel abis lah gitu ya komunitas yang ada yang berkaitan dengan motor ini, gue tidak menutup diri untuk memiliki motor motor yang bersangkutan gitu, karena menurut gue ini bukan kesalahan motornya ya, tapi mungkin ada pemicu dari motor ini yang membuat atau makin menjadikan komunitas itu seperti itu. Tapi gak 100% salah motor ini, salah produsennya bukan, tapi ya balik lagi ke individu masing-masing. Sehingga bagi gua tidak fair ketika kita tidak terbuka dengan produknya hanya karena komunitasnya yang toksik gitu ya. Dan gue yakin banyak sih, gue mungkin belum tahu aja, banyak di luar sana komunitas Aerox itu yang jauh lebih friendly, jauh lebih oke ya dibanding dengan komunitas Aerox yang gue tahu kayak gitu ya. Jadi ya udah gue beli aja gitu loh. Nah bang, lu kan kemarin pakai PCX itu kan similarnya itu sama NMAX. Kenapa lu milihnya Aerox nggak NMAX? Yang gue suka dari Aerox ini adalah bagasinya tuh besar. Nah NMAX gue yang sekarang tuh nggak tahu, tapi NMAX yang kemarin itu kan bagasinya termasuk kecil, dan memang waktu Aerox keluar, Aerox itu bagasinya malah cenderung lebih besar sudah daripada si NMAX itu kan. Terus dari tampilan layar instrumennya itu pun gue lebih serak ke Aerox ini gitu loh, jadi lebih padat, lebih complicated, dan menurut gue lebih oke aja gitu loh untuk dipandang saat perjalanan gitu kan. Dan lagi pula gue bukan orang yang suka banget touring, kayak seminggu sekali touring gitu. Dan walaupun begitu, kalau ketika gue mau touring pun sebenarnya Aerox ini ya nyaman-nyaman aja. Tadi gue udah coba keliling komplek dikit gitu dengan keadaan masih dibungkus kan ya. Biasa kita biar flexing dikit ya kan. Enggak lah juga, gue emang sengaja tetap bungkus buat dibuka waktu video ini gitu. Anyway ya masih oke banget teman-teman. Jadi nggak yang terus karena sporty banget gitu terus jadinya nggak enak buat jalan jauh, walaupun memang banyak orang lebih prefer NMAX ya, jelas lah ya, dari tongkrongan, dari dia punya posisi riding itu ya jauh lebih nyaman pastinya, apalagi kaki lu bisa selonjoran, yang dimana ini nggak dapet di sini gitu. Dan yang kedua adalah gue itu pemakaian itu lebih untuk daily use gitu ya, gue pemakaian setiap hari atau hari-hari gitu ya, yang dimana gue itu tuh sudah tidak seperti kemarin-kemarin lagi yang yang bener-bener dipisahin gitu loh. Motor daily pakai Vario misalnya, motor agak jauh pakai PCX, motor Sunmori pakai Ninja misalnya kayak gitu. Nah sekarang ini gue pengen 3-in-1 lah ya kan, motor daily, motor jarak jauh yang gue nggak mau sebut touring lah, jarak jauh, sama motor Sunmori, karena Ninja gue motor tua ya teman-teman, jadi mut-mutan gitu. Walaupun gue lebih prefer juga sebenarnya kalau Sunmori sih pengennya pakai Ninja, tapi Ninja gue belum dalam kondisi prima sebenarnya, jadi gue masih mengandalkan motor Sunmori yang lebih easy to go ya. Itu gue bilang Aerox ini juga sebagai salah satu motor Sunmori yang cocok juga, atau motor yang cocok untuk Sunmori juga. Jadi dia bisa cocok untuk daily, bisa cocok untuk bukan touring, jarak jauh dikit lah ya. Nah, sama Sunmori gitu, karena tongkrongannya itu dapat semua di situ gitu ya. Untuk ergonominya tuh dia itu lebih baik ketimbang Vario, gue harus akui. Vario yang gue punya dulu itu yang 150 yang sender pisah ya teman-teman ya, itu sangat capek kalau dipakai harian sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini itu tuh enak gitu loh, joknya juga lebih empuk ya, itu terkenal Yamaha itu dengan joknya yang dewasa lah, kita bisa bilang dewasa gitu. Dan shocknya itu karena gue pilihnya bukan tabung yang versi biasa. Nah ini nanti ada penjelasannya kenapa pilihnya yang bukan versi S. Itu dia enak teman-teman, ternyata enak gitu. Gue
sebenarnya udah coba shock tabungnya punya Yamaha gitu, tapi ternyata tidak begitu membuat gue surprise sebenarnya. Ya dia cukup stiff, cukup membuat pede ketika cornering, tapi it's not shock yang menurut gue harus punya banget gitu, enggak gitu. Berbeda dengan shock Showa mungkin yang dipakai di ADV, shock aftermarket lain gitu ya, itu berbeda sih ya. Kalau mau yang udah include dari pabrikan ya disandingin sama Showa, menurut gua masih harus banyak perbaikan kalau mau menyaingi Showa. Karena Showa tuh reboundnya tuh jauh lebih, menurut gua loh ya, jauh lebih oke. Makanya gua gak ada shock tabung, it's okay gitu, gua nggak suka dan ternyata lebih enak menurut gua. Apalagi ketika lu boncengan gitu, pasti boncengers lu itu jauh lebih nyaman gitu pakai shock yang ini. Gue tadi coba kan situ banyak kan gue daerah Pondok Indah ya teman-teman, di depan jalan situ tuh daerah Kartika Utama kalau kalian tahu, itu tuh banyak banget yang namanya polisi tidur, yang nggak tahu kenapa tuh polisi nggak bangun-bangun gitu ya, harusnya kan bangun kerja kan seperti itu ya. Enggak, polisi tidur itu kayak macam yang membuat kita ngerem lah gitu ya. Nah itu gue coba gak ada bottoming ya. PCX itu bottoming always ya, gitu. Nah ini gak ada bottoming, yang mana ini suatu nilai plus sendiri gitu kan. Jadi itulah ya kenapa gue memilih Aerox ini gitu loh. Jadi kalau kata orang mungkin downgrade dari PCX mungkin, I don't know. Tapi kalau menurut gue nih upgrade, karena dari segi kenyamanan sebenarnya ini lebih nyaman. Walaupun posisi ridingnya mungkin less inilah ya, comfortable. Tapi kalau untuk urusan kebisaan dia gitu ya, sebagai motor San Mori, sebagai motor harian, sebagai motor jarak jauh dikit gitu ya, itu oke banget gitu. Karena ya tadi itu sebenarnya dari PCX pun walaupun dia posisi ridingnya oke, tapi secara jok itu dia keras sehingga ya tidak bisa dipakai jauh-jauh banget juga gitu loh. Jadi cuman paling banter gue cuman ke Bogor gitu pakai PCX itu kemarin. Jadi KM-nya juga masih rendah gitu loh. Jadi sebenarnya ya percuma kan posisi riding enak tapi pantat sakit, itu kan urusannya tulang belakang gitu. Jadi aduh skip dah gitu. Nah, gue melihat di ADV belum ada improvement untuk segi joknya, sehingga gue tidak percaya juga dengan PCX 160 dengan joknya. Gue karena kayaknya udah makin capek ya teman-teman, sehingga gue pengaruh banget tuh, bener-bener udah berasa. Mungkin bagi kalian yang masih muda-muda, masih SMA gitu ya, itu masih yang kayak aman-aman aja. Tapi kalau menurut gue, kalau bagi gue yang udah umur segini itu udah lumayan lah gitu, capek gitu. Nah, anyway, kita lanjut ya. Kenapa gue pilihnya tipe yang biasa gitu ya? Nah, di tipe yang biasa ini kita tidak memiliki fitur ABS, keyless, dan juga shock tabungnya. Dan juga kalau nggak salah yang stop sistemnya Yamaha tuh apa sih? Itulah gitu ya. Jadi start-stop sistemnya Yamaha itu kita tidak ada di sini gitu. Kenapa? Ya, gue memilih yang fiturnya lebih dikit ketimbang yang S gitu ya. Nah, untuk informasi aja, harga ini itu sekitar 26 jutaan lah ya, 26 juta ya, 26 juta lah. 26 juta yang versi S itu kita bisa dapat di harga 30 jutaan saat ini ya. Bisa berubah suatu waktu gitu. Bukan harga yang jauh bedanya, tapi juga bukan harga yang mendekati juga sih. Jadi bukan harga beda tipis juga, tapi yang jelas kalau bagi gue sebenarnya mampu-mampu aja untuk membeli yang S gitu. Karena kemarin gue bisa menjual motor gue di harga 25 jutaan PCX itu, sehingga ya sebenarnya kan ya gue tambahin 5 juta lagi dapat yang S. Tapi kenapa gue nggak beli? Pertama, gue nggak suka sama dia punya tonjolan-tonjolan yang mantep bener itu, kayak tulisan Aerox yang ditonjolin 3D terus warnanya emas gitu kan. Itu gue kurang ngerti esensinya ya. Cuman no offense ya, gue itu pendapat gue. Kalau gini kan ya kayak ya udah gitu, kayak apa ya, kayak oke gitu ya. So nanti gue kasih
ada apa kasih detailnya, ada yang nyambung gitu loh strippingannya, jadi menurut gua oke. Dan sebenarnya gua juga cuman suka tuh warna yang ini. Ada yang warna yang dope ya kan, lu tau lah kan, biru Tosca ya kalau nggak salah ya, biru marun atau biru Tosca tuh. Terus habis itu ada yang glossy lah, bukan yang glossy, ada yang grey juga, stripan kuning. Nah ini yang menurut gua nih warna yang paling oke gitu. Gue udah mikir nih kalau misalnya gue beli yang dope itu biru Tosca ya, itu gue pasti bakal copot strippingannya sih, karena menurut gue aneh kayak permen mint gitu ya. Cuman kalau ini tuh kayak laki gitu, jadi kayak strippingannya item-item gitu ya, kayak di kalau di Honda tuh di mobilnya ada badge RS-nya tuh ya kan, itu pasti ada merah-merahnya gitu loh, kayak keren banget, hitam merah, mantep, black gitu kan, black red kan. Jadi ini juga mengingatkan gue sama temen gue tuh, sahabat gue tuh namanya Fulki, dia punya Vario teman-teman. Varionya tuh strippingannya juga begini nih, ya mirip-mirip lah gitu, hitam merah gitu, sehingga wah kayaknya lucu nih kalau kita lagi riding nih kan, dia pakai yang itu, gue pakai yang ini nih ya kan, hitam merah nih, mantep nih, tinggal kita racunin Arvan ya kan, kalau misalnya ADV-nya mau di stiker merah gitu mantep itu. Kita keluarga hitam merah gitu kan, ya mantep ini. Tapi secara estetika ya gue suka banget ini gitu loh. Nah terus yang kedua adalah itu tadi, gue nggak mementingkan stok tabung, karena gue juga kurang suka sama karakter stok tabungnya Yamaha gitu. Karena setahu gue stok tabungnya itu ya sama aja sama yang kemarin gitu loh, walaupun katanya ada improvement bla 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 bla, cuman ya kalau lu udah ketemu Showa sih udah bye dah gitu. Bener deh, lu harus coba Showa, karena Showa itu menurut gua oke ya. Menurut gua oke. Terus mungkin sama yang kayak RCB punya mungkin, terus sama kayak yang apalagi ya SS gitu ya, pasti ya udah jauh lah ya, mendingan aftermarket sekalian lah ibarat kata begitu. Jadi gua ya udah nggak usah lah, dan ini lebih empuk, lebih enak buat harian lah gitu. Walaupun nggak ini buat cornering ya elah, motor begini ya kan, sebenarnya cornering juga ya itu tadi kembali lagi ya, toksik itu tadi. Kalau di Sentul silakan, tapi kalau di jalanan umum yang biasa kita lewati jangan dong, jangan begitu gitu ya. Jadi ya udah standar aja lah gitu kan. Terus keyless. Nah ini kan biasanya nih zaman sekarang nih motor harus keyless. Menurut gua nggak juga gitu loh. Motor keyless itu sebenarnya menurut gue pribadi hanya akan membuat sengsara pemilik. Walaupun simple di pemakaiannya, cuman lu harus tahu aki itu cenderung lebih cepet tekor, apalagi kalau misalnya enggak dipakai-pakai. Nah gua ini traveler guys, jadi gue itu sering yang namanya tuh ganti aki PCX setiap kali gue pulang dari traveling gitu loh. Jadi gue habis traveling nih, jalan-jalan sekitar 2 minggu lah gitu kan misalnya, gue pulang nih ke rumah ya kan, terus gue mau beli apa gitu kan, ke Indomaret kayak kemana kayak gitu kan, mau beli makan malam kayak. Nah gue starter nih motor gue, kok kagak mau, gue buka kunci pun kagak mau gitu kan, ternyata akinya soak. Nah itu pengalaman PCX itu kan. Nah waktu itu gue itu punya temen NMAX yang baru, tapi bukan yang terbaru ya, yang udah keyless juga. Itu tuh sama kayak gitu, karena kebetulan kita travelingnya bareng gitu kan. Terus dia pulang, waktu itu alhamdulillahnya PCX gue ini kan oke gitu. Nah kita mau ngopi nih, jadi dia pulang dulu ke rumahnya di daerah Jakarta Pusat gitu. Dia mau ngopi di Jakarta Selatan sini. PCX gue nyala alhamdulillah waktu itu, karena cuma seminggu dan kayaknya gue baru ganti aki di Honda langsung gitu. Terus dia pas dia itu wah tekor gitu. Jadi itu kalau keyless tuh sebenarnya sih buat gue kapok ya gitu, karena pengalaman yang tidak terlupakan itu gitu ya. Gue baru pulang gitu, pengen ngirup udara naik motor gitu kan, kayak langsung tekor gitu, langsung ya terus gue ngapain nih gitu kan, kayak ya udahlah gitu di rumah gitu ya. Itu sih yang membuat gue gak usah ada keyless lah gitu. Terus start stop sistemnya ya, kenapa gue nggak ini, karena menurut gue nggak kepake juga. Gue waktu pakai PCX juga gue matiin bener, karena menurut gue jalanan di sini unpredictable banget ya, maksudnya macet dikit nih
lu berhenti kan, nah itu kan kalau misalnya ada sistem itu mati nih kan, itu kan bukannya malah boros aki ya gitu, setahu gue sih boros aki gitu kan, karena tiba-tiba jalan lagi nih, gas lagi nih, jalan gitu kan, termati lagi nih, gas lagi jalan lah, kayaknya itu malah boros aki deh, ketimbang kita bikin dia idle aja gitu loh, bikin dia mesin itu ya berputar aja terus gitu, walaupun bensin ini ya udahlah gitu, ketimbang kita suruh bayarin aki berapa apa cepet-cepet gitu loh. Jadi menurut gua nggak penting juga, dan malah cenderung ya itu tadi membuat resah gitu. Terus apa namanya, apalagi tadi ABS itu gini ya, suatu sistem yang sebenarnya perlu nggak perlu sih gitu, suatu fitur yang perlu nggak perlu, dan menurut gua tidak di titik itu keperluannya gitu loh. Jadi nggak urgent banget, gue nggak yang gue butuh banget ABS gitu, nggak gitu. Jadi menurut gue juga nggak perlu gitu, belum perlu amat. Nah, jadi itu setidaknya beberapa poin yang membuat gue akhirnya membeli tipe yang standar gitu. Nah, tapi ini hanyalah opini pribadi gitu ya. Kalau kalian ada yang wah gue perlu ABS nih, silahkan beli yang ABS yang S gitu loh. Urusan gaya, urusan desain itu urusan kedua, nanti bisa diakalin lah gitu ya. Oke, lalu apalagi yang mau gue bahas, first impression gue sama motor, menurut gue ini apa ya, keren gitu loh ya. Ini motor tuh keren ya, kayak kalau Aerox yang kemarin itu gue kayak gitu loh, kayak ya udah biasa aja gitu kayak. Tapi kalau yang ini tuh kayak dinamis, manis juga, terus habis itu tetap gagah, tetap keren, dan oke sih instrumennya. Terus dia punya apa namanya, lekukan bodi itu oke, dan gue udah tahu gitu arah modifikasinya kemana. Itu rahasia ya teman-teman ya, jadi mohon ditunggu lagi untuk modifikasinya. Dan secara mesin juga sekarang lebih halus ya, jauh lebih halus. Dan dia memang di putaran bawah itu cenderung lebih ngeden dibanding yang sebelumnya, tapi di putaran atasnya bukan main, asli lu harus coba sih gitu, berbeda sama yang Aerox yang kemarin gitu kan. Lebih itu yang gua nggak suka masih di build quality-nya dia, kayak begini aja nih, ya Allah nggak ada firm-firmnya guys, kayak yang buat full fuel-nya juga nih nggak ada firm-firmnya, itu yang gua nggak suka. Materialnya, tapi body oke lah, padet ya kan. Terus gue nggak tahu nih plastik ABS apa sih kayak gini. Yang jelas kalau kayak gini ada di Honda gue komplain, cuman kan ada Yamaha dan harga Yamaha cenderung lebih di bawah kan, sehingga gue masih terima aja gitu, masih fine aja menurut gue. Terus ini plastiknya juga tipis, di yang X begini nih konturnya. Jadi kalau fanboy Yamaha bilang Yamaha lebih bagus build quality dari Honda sih, menurut gue belum. Ini juga visornya ini visor bawaan gitu. Emang sih cuman visor ya, cuman kan agak gregetan juga kalau visor bawaannya tipis. Terus apalagi ya, sennya gue suka sih, sen yang ini gue suka sen pisah ini nih. Gue juga waktu punya MT25 terakhir gue ganti sen yang begini gitu. Ya overall oke lah motor ini, desainnya oke, build quality-nya lumayan lah walaupun ya kayak tadi itu, dan fiturnya juga oke. Dia ada connected ini kan, apa sih namanya, motorcycle connect, Yamaha Motorcycle Connect. Jadi ini sebutannya Aerox 155 connected gitu. Kalau orang Indonesia kan diambil yang baru-barunya aja kan, connected. Oke. Gitu buat membedakan yang sama 155 yang kemarin gitu.
Untuk urusan lampu-lampu gua nggak terlalu peduli ya. Mau kata sennya masih belum LED, menurut gua nggak ada poinnya harus sen itu harus LED menurut gua. Jadi gua masih kayak biasa aja. Dan yang gua sayangin sih paling kenapa nggak sen di sini sih di alisnya gitu kan keren ya. Kenapa harus sennya di bawah? Cuman ya udah nggak apa-apa. Lucu juga kok di bawah gitu. Gitu sih. Oke. Jadi sekian aja untuk video kali ini ya. Semoga kalian penggemar Honda yang nonton gue tidak kecewa. Gue minta maaf gitu ya. Dan mungkin itu aja ya. Sekali lagi thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.